Ultimate Martial Divine King, episode 149. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Astaga, itu benar-benar roda matahari kematian yang kedua. Melihat roda emas di tangan Wei Qingfan yang lain, roda gigi tajam di tepinya tampak seperti taring binatang buas. Semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian saat mereka merasakan aura destruktif yang terpancar darinya. Raksasa, benar-benar monster. Semua orang yang hadir terkejut. Wei Qingfan telah memadatkan dua roda yang kematian sebelum usia 20 tahun. Ia benar-benar bisa dianggap sebagai seorang jenius yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Namun, saat ini, yang membuat semua orang semakin khawatir adalah nasib Chu Hen. Roda matahari kematian di tangan kanan Wei Qingfan sudah cukup untuk sepenuhnya menekan kekuatan Chu Hen. Sekarang setelah roda matahari kematian kedua muncul, jelas bahwa Wei Qingfan ingin membunuh Chu Hen sekaligus. Wei Qingfan, berhenti. Long Qingyang tak bisa lagi melihat dari bawah panggung. Sosoknya melesat dan ia terbang ke atas panggung. Pada saat yang sama, Guru Zuomo dari Prefektur Tensei juga berhenti menanyakan pendapat Silan dan segera bergegas ke atas panggung. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Chu Hen mati di tangan Wei Qingfan. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi seluruh Prefektur Tensei. Hehe, namun, bagaimana mungkin Wei Qingfan peduli dengan teguran Long Qingyang dan Zuomo? Kilatan jahat dan ganas melintas di matanya saat ia mengangkat tangan kirinya dan menyerang Chu Hen tanpa ragu. Berdengung, aura destruktif menyebar di panggung. Roda matahari kematian meletus dengan cahaya menyilaukan bak matahari, dan gelombang energi yang dahsyat menyebabkan ruang terdistorsi. Pada saat kritis itu, pupil mata Chu Hen mengecil dan ia mengangkat tangannya tanpa ragu. Gelombang energi yang ekstrim membubung bagai air pasang yang mengamuk, disertai gelombang udara yang membakar, dan nyala api yang berkobar tiba-tiba meletus dari tangan Chu Hen. Ledakan. Getaran hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menyebar di panggung, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Gelombang kejut yang dahsyat mendorong Long Qingyang keluar panggung, sementara kerumunan lainnya di atas panggung juga terdorong mundur. Dalam sekejap, seluruh Holy Bell Square bergetar tak nyaman. Di atas panggung, pilar api membumbung tinggi ke angkasa, memadamkan kerumunan. Api yang membara membubung tinggi bagai gunung berapi yang tiba-tiba meletus. Kekuatan agung menyapu ke segala arah saat gelombang udara panas beriak di permukaan air. Batu bata di peron retak dan runtuh sedikit demi sedikit. Bahkan 5 menara kuno yang menjulang tinggi di tengahnya pun berguncang tak terkendali. Retakan yang dalam muncul di permukaan menara-menara itu. Ini, semua orang mengerutkan kening dan ekspresi mereka berubah. Energi yang mengamuk memenuhi lebih dari setengah panggung, menenggelamkan Chu Hen dan Wei Qingfan di dalamnya. Bahkan instruktur Zuomo tidak berani mendekati ombak yang sangat panas itu. Ya Tuhan, apakah kekuatan dua roda matahari kematian begitu mengerikan? Sebuah suara terkejut terdengar dari kerumunan. Perhatikan baik-baik, itu bukan kekuatan roda matahari kematian. Kemudian, itu pasti jimat jatuhnya roh. Bukan, ini bukan jimat jatuhnya roh, tapi jimat api tingkat tinggi. Apa? Jimat api? Semua orang di bawah panggung tercengang. Meskipun jimat jatuh roh dan jimat api hanya berbeda satu kata, keduanya adalah dua konsep yang sangat berbeda. Spiritful Talisman bisa dibuat oleh Rune Master tingkat menengah, tetapi Fire Talisman hanya bisa dibuat oleh Rune Master tingkat tinggi. Terlebih lagi, material yang dibutuhkan untuk keduanya sangat berbeda. Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju pada instruktur inti Akademi Bela Diri Kekaisaran, Hong Lian. Sebagai seorang Rune Master tingkat tinggi, dialah satu-satunya orang yang hadir yang memiliki kemampuan untuk membuat jimat seperti itu. Namun, ekspresi Hong Lian rumit, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Memang benar dia bisa membuat jimat api, tetapi kekuatan yang dihasilkan oleh ledakannya tidak sekuat yang terlihat. Orang seperti apakah Chu Hen? Bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu seperti jimat api? Bukan hanya Hong Lian yang memiliki pertanyaan, semua yang hadir dipenuhi kebingungan. Perlu diketahui bahwa bahkan di kota kekaisaran, hanya keluarga besar dengan latar belakang yang sangat kuat yang dapat memiliki jimat api. Chu Hen jelas tidak memiliki kondisi seperti itu. Mungkinkah ada Rune Master tingkat tinggi yang bersembunyi di belakangnya? Jika memang begitu, maka mereka harus bersikap lebih sopan kepada Chu Hen di masa depan. Pada saat ini, orang dengan perasaan paling rumit adalah Ye Yu. Sejak kejadian di kota api, tubuh Chu Hen dipenuhi dengan rahasia. Jimat api.
seorang rune master tingkat tinggi. Dulu, Ye Yu dapat dengan jelas memastikan bahwa Chu Hen tidak memiliki akses ke hal-hal ini, tetapi sekarang, seluruh tubuh Chu Hen sangat asing. Ketidaktahuan itu membuat Ye Yu merasa sangat gelisah. Dia tak bisa menahan diri untuk mengingat apa yang dikatakan Chu Hen saat kompetisi bintang di pavilion kedatangan berdaulat. Hari ini hanya ketertarikan. Suatu hari nanti, aku, Chu Hen, pasti akan menusukkan tombak dingin ini ke tenggorokannya. Saat itu, dia mengira itu hanyalah pernyataan arogan, tetapi sekarang tampaknya Chu Hen tengah berkembang ke arah itu selangkah demi selangkah. Ledakan, gelombang kejut dahsyat kembali menyebar di zona energi yang kacau. Dua sosok muda, satu di kiri dan satu di kanan, dengan cepat mundur. Dia keluar, jantung semua orang berdebar kencang, terutama Long Qingyang, Long Xuansuang, Mu Feng, Zhou Lu, Zuomo, dan yang lainnya. Tatapan mereka mengikuti gerakan Chu Hen. Chu Hen memegang tombak penghukum iblis secara diagonal di belakang punggungnya. Wajah tampannya agak pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Meskipun dia terluka, matanya bersinar terang. Kakak Chu Hen baik-baik saja. Ye Yao menghela napas lega, tangannya dipenuhi keringat. Luo Mengchang, yang berada di pihak Akademi Bela Diri Kekaisaran, tak kuasa menahan senyum tipis. Kakak Hong Lian, dia belum mati. Apa yang kamu katakan tadi tidak benar. Petik 2. Hong Lian mendengus pelan, ketika teringat bagaimana Chu Hen telah menghancurkan larik ilusi kebencian miliknya, kilatan dingin melintas di matanya. Melihat Chu Hen baik-baik saja, pihak prefektur Tensei tentu saja bersorak keras. Ada kilatan lembut di mata indah Silan. Bibir merahnya bergerak sedikit saat ia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya itu kemampuanmu yang paling kuat saat ini. Bahkan lebih hebat dari yang kuduga. Alasan mengapa Silan bisa menjadi tim inti guru di prefektur Tensei adalah karena dia memiliki sistem pengajarannya sendiri. Dalam sistem ini, hal terpenting adalah memahami batasan murid langsung di bawahnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, sejak awal, Silan tidak menghentikan pertempuran ini karena ia ingin mendapatkan gambaran kasar tentang kekuatan Chu Hen. Tentu saja, harus dikatakan bahwa Silan sangat percaya pada Chu Hen. Jika orang lain, mereka pasti tidak akan membiarkan muridnya bertarung melawan seorang jenius seperti Wei Qingfan. Chu Hen menderita luka ringan, sementara Wei Qingfan tidak mengalami luka serius. Namun, rambutnya sedikit acak-acakan, dan beberapa bagian pakaiannya terbakar. Hasil ini menyebabkan segala macam kemarahan dan niat membunuh muncul dalam hati Wei Qingfan. Bajingan terkutuk, wajah Wei Qingfan pucat pasi. Ini pertama kalinya ia dipukuli begitu parah oleh seseorang. Terlebih lagi, Wu Xiu, yang baru mencapai tingkat ke-6 alam pembukaan Natal, bagaimana mungkin ia tidak marah? Senyum dingin tersungging di bibir Chu Hen. 3 langkah telah berlalu. Selamat atas perubahan namamu. Beri makan anjingnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Beri makan anjingnya. Namun, setelah mendengar kata-kata Chu Hen, semua orang di bawah diam-diam menggelengkan kepala. Sungguh, tidak banyak orang yang mampu membuat Wei Qingfan mencapai level seperti itu. Kau sedang mencari kematian. Hei, ada apa? Apakah kamu ingin menggigitku? Chu Hen, berhenti. Pada akhirnya, instruktur Zuomo tidak berani membiarkan Chu Hen terus seperti ini. Bagaimana kekuatan Wei Qingfan? Tidak banyak orang yang hadir yang tidak tahu. Chu Hen harus menggunakan jimat roh api untuk menyelamatkan hidupnya. Ini sudah merupakan kehilangan yang sangat besar. Di ibu kota, tidak banyak anggota keluarga generasi muda yang bisa seenaknya menggunakan harta karun seperti jimat roh api. Biasanya, mereka hanya akan menggunakannya ketika nyawa mereka dipertaruhkan. Meskipun Wei Qingfan baru saja mengancam nyawa Chu Hen, jika seseorang benar-benar membicarakannya, situasi saat ini bisa dihindari. Akan tetapi, temperamen Chu Hen begitu keras kepala sehingga ia berulang kali menciptakan berbagai adegan yang menggetarkan jiwa. Terlebih lagi, dari sudut pandang penonton, jimat roh api pastinya merupakan seluruh keberuntungan Chu Hen. Jika dia bertarung lagi, dia tidak akan memiliki jimat kedua untuk menyelamatkan hidupnya. Sudah cukup, meski nada bicara Zuomo menegur, nadanya dipenuhi kekhawatiran. Chu Hen merenung sejenak dan perlahan-lahan menahan aura gelisah di sekitar tubuhnya. Akan tetapi, niat Chu Hen untuk mengakhiri segalanya di sini tidak berarti Wei Qingfan akan melepaskannya begitu saja. Kemenangan belum ditentukan. Kenapa kau terburu-buru pergi? Nada bicara Wei Qingfan dingin dan ekspresinya muram. Aura kuatnya kembali memenuhi udara. Wei Qingfan, 3 gerakan sudah berlalu. Apa lagi yang kau inginkan? Teriak Zuomo. Hehe. Wei Qingfan tidak memberi Zuomo wajah apapun.
Kapan aku bilang akan melepaskannya setelah 3 gerakan? Ini masalah kita berdua. Sebagai guru di akademi, sebaiknya kau tidak ikut campur. Anda, semua orang tahu tentang latar belakang Wei Qingfan. Meskipun Zuomo adalah guru berpangkat tinggi di prefektur Tensei, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kau sudah keterlaluan. Long Qingyang tidak ragu-ragu dan mencoba membantu. Kakak, jangan bergerak. Namun, Chu Hen mengangkat tangannya dan menghentikannya. Kemudian, ia menatap Wei Qingfan dengan tatapan menggoda dan berkata dengan nada meremehkan, saya yakin Tuan Muda Wei akan segera turun dengan patuh. Tersesat, kata ini sungguh kuat. Semua orang yang hadir terkejut. Aku ingin bertanya padamu, apakah menurutmu kamu punya hak untuk mengatakan omong kosong yang tidak tahu malu seperti itu? Sebelum Wei Qingfan selesai berbicara, ia berhenti. Ia melihat sebuah jimat terselip di antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Chu Hen. Jimat itu dipenuhi tanda petir, dan di dalamnya mengalir kekuatan yang samar namun dahsyat. Ini, jimat petir ilahi.